Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdillah Nafsawidi Putra dengan kelas T23D NIM-nya 1106. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses permesinan dan mesin perkakas dalam mata kuliah proses manufaktur. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi komponen permesinan. Nah, klasifikasi komponen ini bagi menjadi dua, yaitu ada rotasional. Nah, rotasional ini memiliki definisi komponen yang memiliki simetri terhadap sumbu pusat dan dapat diputar atau berotasi. Nah, yang kedua itu ada non-rotasional atau prismatik. Nah, definisinya itu komponen yang tidak memiliki simetri rotasi dan berbentuk prisma atau blok. Nah, tujuan dari klasifikasi komponen ini memudahkan pemilihan proses manufaktur yang tepat untuk setiap jenis komponen. Nah, pro- untuk rotasional ini memiliki ciri khas, umumnya berbentuk silinder atau kerucut. Sedangkan non-rotasional ini memiliki ciri khas permukaannya datar dan sudutnya siku-siku. Nah, proses pembuatan dari rotasional ini biasanya dikerjakan dengan mesin bubut atau LED atau mesin putar lainnya. Sedangkan untuk rotasional ini, proses pembuatannya dibuat menggunakan mesin vise atau milling, bore drilling, atau CNC machining. Nah, selanjutnya itu bentuk permukaan potong. Nah, bentuk permukaan potong ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah strike turning. Nah, strike turning ini proses proses kerjanya itu pemotongan sepanjang sumbu putar benda kerja. Nah, permukaan yang dihasilkan itu silinder. Mesinnya itu mesin bubut. Yang kedua itu ada taper turning. Taper turning ini memiliki proses pemotongan menghasilkan bentuk meruncing. Nah, permukaan yang dihasilkan itu kerucut atau kon. Nah, yang ketiga itu ada kontur turning. Nah, kontur turning ini memiliki proses pemotongan mengikuti kontur atau bentuk bebas. Permukaan yang dihasilkan itu kontur kompleks. Nah, yang keempat itu ada plane milling. Nah, plane milling ini proses pembukaan datar menggunakan pisau fry cylinder. Untuk permukaan yang dihasilkan itu rata-rata atau bidang datar atau plane. Sedangkan yang terakhir itu ada proses milling. Nah, proses milling ini prosesnya pemotongan mengikuti kontur atau pola di permukaan datar. Nah, permukaan yang dihasilkan itu ada profil atau bentuk yang profil tertentu. Nah, gambar ini menjelaskan berbagai jenis permukaan. Nah, gambar ini menjelaskan tiga jenis. Selanjutnya itu ada forming atau bentuk permukaan potong. Nah, forming atau bentuk permukaan potong ini memiliki tiga bagian. Yang pertama itu ada form turning. Yang kedua ada drilling. Yang ketiga ada brushing. Nah, front pruning ini proses pemotongan pada mesin bubut menggunakan frontal part yang bentuknya mengikuti kontur yang ingin dibuat. Nah, permukaan yang dihasilkan itu bentuk konturnya tetap atau bentuk khususnya sesuai bentuk part. Yang kedua itu ada drilling atau pengeboran. Nah, prosesnya itu pembuatan lubang silindris menggunakan mata bor spiral. Dan yang ketiga itu ada brushing atau pemotongan bertingkat. Nah, proses pemotongan itu bertahap menggunakan alat yang disebut dock yang memiliki beberapa gigi bertingkat. Ada satu, ada dua nih giginya. Nah, gambar ini menjelaskan tiga jenis proses pemotongan berbasis pembentukan bentuk forming, bentuk alat potong itu sangat menentukan bentuk kaki permukaan benda kerja atau workpiece. Nah, di sini ada mesin LED. Yang pertama itu ada speed control. Yang kedua itu ada high speed shock. Nah, shock ini bagian utama di ujung mesin LED yang berisi motor penggerak utama dan spindle. Nah, yang kedua itu ada spindle, poros utama yang berputar dan memegang benda kerja melalui sak atau alat penjepit lainnya. Yang ketiga itu ada speed control. Speed control itu pengatur kecepatan putaran spindle. Fungsinya itu untuk menyesuaikan kecepatan berdasarkan jenis material dan jenis proses pemotongan. Dan selanjutnya itu ada feed control.
Nah, flight control ini mengatur kecepatan gerakan pemakanan flight rate dari two spots terhadap benda kerja. Nanti ada two post. Two post ini tempat untuk memasang part pemotong, fungsinya untuk menahan dan menyesuaikan posisi part saat proses bobot. Dan selanjutnya ada tail stock, bagian, nah bagiannya itu yang berada di ujung lain dari headstock. Dan selanjutnya ada carriage, komponen utama tempat duduknya tail post, protrude, dan komponen penggerak lainnya. Fungsinya itu untuk menggerakkan part sepanjang arah memanjang benda kerja. Nah, selanjutnya itu ada crossride. Nah, crossride ini meja yang dapat bergerak melintang terhadap benda kerja. Fungsinya itu untuk mengatur pemotongan melintang atau membentuk diameter luar. Nah, selanjutnya itu ada waist. Nah, waist ini rel atau jalur tempat carriage bergerak maju mundur. Fungsinya itu menjaga gerakan carriage terhadap tetap lurus dan stabil. Nah, selanjutnya itu ada lead screw. Nah, screw itu batang ulir penggerak utama untuk gerakan otomatis atau otomatisasi pemotongan atau ulir. Nah, fungsinya itu untuk digunakan dalam proses pembuatan ulir atau penggerakan otomatis carrier. Dan terakhir itu ada bed, rangka dasar mesinnya. Fungsinya menyokong seluruh komponen mesin dan menjaga keselarasan antar bagian. Nah, selanjutnya itu ada materi boring mill. Nah, boring mill ini memiliki beberapa bagian. Yang jenis A, yang pertama itu ada tap atau driven by spindle. Saat ini memutar benda kerja atau workpipe karena terhubung dengan spindle. Nah, yang kedua itu ada workpipe. Workpipe itu benda kerja yang berputar. Selanjutnya itu ada boring bar. Batang bor yang diam namun dimasukkan secara aksial ke dalam benda kerja. Nah, selanjutnya itu ada cutting tool, mata potong yang berada di ujung boring bar dan digunakan untuk memperbesar lubang dalam benda kerja. Dan selanjutnya itu ada feed motion, gerakan maksudnya boring bar ke arah dalam benda kerja, gerakan pemakanan. Nah, yang kedua itu ada contoh-contoh komponennya. Pertama ada dog to rotate boring bar. Digunakan untuk memutar boring bar menggunakan sistem transmisi. Nah, yang kedua itu ada work bar, sama kayak tadi. Benda kerjanya yang diam secara rotasi, tetapi digerakkan maju secara linear. Yang ketiga itu ada boring bar. Boring bar itu berputar dan ditopang pada kedua ujungnya oleh senter. Dan selanjutnya itu ada cutting tool, alat potong pada boring bar. Nah, klem ini penjepit yang menahan benda kerja pada tempatnya. Dan yang terakhir itu ada table. Table itu yang menggerakkan benda kerja melewati boring bar. Nah, gambar ini cocok untuk benda kerja panjang atau berat yang sulit diputar. Nah, maka boring bar yang diputar dan benda kerja digerakkan secara linear. Dan cocok juga untuk benda kerja kecil atau pendek yang bisa diputar. Nah, masih dengan boring mill 2, boring mill 2 ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada work table. Nah, work table ini meja bundar yang dapat berputar atau rotary table. Fungsinya untuk menahan dan memutar benda kerja workpad secara vertikal saat pembubutan berlangsung. Yang kedua itu ada work pad. Nah, benda kerjanya itu yang ditempatkan di atas work table. Fungsinya akan dibobot dari arah atas ke bawah oleh tuhit. Nah, nanti itu ada tuhit. Kepala pemotong utama yang bergerak secara vertikal untuk melakukan pemotongan. Fungsinya itu memegang alat potong dan melakukan pemotongan secara vertikal. Nah, selanjutnya itu ada crosshair. Nah, rel ini rel lintang yang menopang tuhit. Fungsinya itu mengatur posisi tuhit secara horizontal di sepanjang sumbu X. Dan selanjutnya itu ada side to heel. Nah, kepala pemotong tambahan yang dipasang di samping kolong. Fungsinya itu digunakan untuk pemotongan horizontal pada sisi benda kerja. Dan yang terakhir itu base. Nah, base ini dasar mesin boring mill. Fungsinya menopang keseluruhan struktur mesin dan menyerap getaran saat proses pemesinan. Nah, fungsi utama dari vertical boring mill ini digunakan untuk memperbesar lubang boring
atau meratakan permukaan benda kerja besar dan berat yang sulit diputar secara horizontal. Nah, komponen vertical boring mill ini cocok juga untuk komponen besar seperti dalam silinder mesin dan flange. Nah, di sini ada operasi drilling. Nah, operasi drilling ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada rimming. Nah, rimming ini tujuannya untuk memperhalus dan memperbesar sedikit lubang hasil bor agar mendapatkan ukuran dan permukaan yang lebih presisi. Nah, yang kedua itu ada tapping. Tapping itu tujuannya untuk membuat ulir dalam internal thread pada lubang yang sudah dibor. Dan yang ketiga itu ada counter boring. Nah, counter boring ini tujuannya untuk membuat lubang silinder tambahan dengan diameter lebih besar di bagian atas lubang bor. Nah, yang keempat itu ada sinking. Nah, counter sinking ini membuat lubang beruncing berbentuk V di lubang mulut bor. Dan selanjutnya itu ada center drilling. Nah, tujuannya itu membuat lubang awal kecil dan akurat di tengah benda kerja. Dan yang terakhir ada spot pressing. Nah, spot pressing ini tujuannya itu untuk meratakan permukaan di sekitar lubang bor. Nah, masih dengan milling. Nah, milling ini memiliki jenis operasi. Yang pertama itu ada peripheral or flying milling. Nah, bagian A ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada speed motion atau posisi cutter. Nah, pisau pemotong atau cutter berada di samping benda kerja dengan gigi pemotong di keliling cutter. Nah, selanjutnya itu ada arah pemotongan. Nah, pemotongan terjadi sepanjang sisi benda kerja atau peripheral. Yang kedua itu ada face milling. Nah, face milling ini posisi cutternya itu berputar secara vertikal di atas benda kerja. Nah, arah pemotongannya itu terjadi pada muka cutter ujung bawah dan sebagian dari kelilingnya. Yang dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.